Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 21 Maret 2022. Jangan memandang muka. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15a dan Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Injil yang kita renungkan menampilkan dua sosok tokoh yang tak dipandang sama sekali, tak diakui di tempat asalnya saudara. Dan inilah pada dasarnya manusia yang cenderung memandang muka. Kita tahu di dalam Alkitab, Yakobus di dalam suratnya menasihati kita, jangan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1 sampai 10. Dikatakan oleh Yakobus, saudara-saudara, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yakobus 2 ayat 1 dan 9. Tapi apa yang terjadi saudara? Bagaimana orang tempat asalnya bertanya dengan penuh keraguan atas perbuatannya Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh ajaib. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Matius 13 ayat 55. Inilah saudara-saudara, kenapa Yesus menyampaikan hal ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lukas 4 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, Yesus pun menceritakan tentang Elia, seorang nabi besar. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Lukas 4 ayat 25 sampai dengan 26. Mungkinkah kita secara pribadi pernah diragukan oleh teman atau orang-orang di lingkungan kita karena latar belakang kita saudara? Mungkin dulunya kita adalah seorang anak yang culun dan bodoh dan berkembang sekarang menjadi luar biasa. Tetapi saudara, orang akan memandang kita dengan sangat rendah sekali karena latar belakang kita saudara. Atau kita sendiri saudara-saudara sering menganggap remeh terhadap orang lain. Kita sering mengingat kelemahan-kelemahan orang lain, sedangkan kelebihannya tak pernah kita lihat. Sering juga saudara-saudara kita iri, dengki dengan kelebihan orang lain, keberhasilan mereka, latar belakang mereka yang mendukung kemampuan mereka. Kita iri, tapi kita sulit untuk bersaing dengan mereka. Mungkin pula saudara-saudara kita juga pernah marah kepada Tuhan. Saya yang sudah banyak melayani, banyak berkorban. Kok dia yang tak ada apa-apanya, dia yang diberkati. Di mana kasih Tuhan Yesus? Pendek kata, kita berucap, siapa kamu? Dengan nada yang sinis, kita berucap, siapa kamu? Dan ini akan membuat orang lain tersakiti karena tak diterima, tak dihargai. Bagaimana saudara? Kalau kita yang mengalaminya, kita mengalami ditolak, kita disakiti. Dengan menjadi iri hati, apalagi disertai dengki itu saudara-saudara, sudah menunjukkan kita marah kepada Tuhan. Sebaiknya kita ikuti nasihat Rasul Paulus
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Renungan hari ini di dalam masa prapaskah, masa olah batin, mau mengajak kita semua saudara-saudara, janganlah kita memandang muka terhadap satu dengan yang lain, saudara. Janganlah kita iri dengki atas keberhasilan orang lain, tetapi ikutlah kita bersukacita bersamanya. Mari kita mau selalu menjaga hati kita sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Janganlah kita kotori hati ini dengan hal-hal kejahatan yang dapat mendatangkan maut. Kasih Yesus yang besar, yang telah menyerahkan nyawanya demi penghapusan dosa kita, yang bersama Roh Kudus senantiasa bersama kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.